Iffah dan kedua ujungnya. Dari perangai iffah menahan nafsu dari segala yang dapat menimbulkan celaan. Akan timbul sifat-sifat kedermawanan, perasaan malu, kesabaran, kepemaafan, qanaah, pemuasan diri dengan apa adanya, walau sedikit. Wara, menjauhkan diri dari apa saja yang mencurigakan. Kesopanan, kesiapan membantu orang lain. Kesantunan, dan penghindaran diri dari ketamakan. Adapun kecenderungan perangai iffah ini ke arah berlebihan ataupun kekurangan akan membuahkan sifat-sifat kekikiran, kerakusan, kekurang ajaran, kejahatan, pemborosan, penyelewengan, ria, pelanggaran moral, kesewenangan, kemunafikan, kedengkian, kegembiraan melihat kesengsaraan orang lain, perendahan diri di hadapan kaum hartawan, penghinaan terhadap kaum fakir miskin, dan sebagainya. Singkatnya, pokok-pokok utama akhlak yang baik adalah keempat perangai luhur ini: kearifan hikmah, keberanian, menahan nafsu iffah, dan keseimbangan adil moderasi pada ketiga sifat ini semua. Sedangkan selebihnya adalah cabang-cabang baginya. Dalam kenyataannya, tak seorang pun mampu mencapai keseimbangan yang benar-benar sempurna dalam keempat perangai ini selain Rasulullah. Adapun manusia selain beliau berbeda-beda tingkatan dalam hal kedekatan ataupun kejauhan dari beliau. Siapa saja yang dekat kepada beliau dalam keempat-empatnya, dekat pula kepada Allah, sekadar kedekatannya kepada Rasulullah. Setiap orang yang dalam dirinya terhimpun kesempurnaan akhlak ini berhak menjadi bagaikan malaikat yang ditaati, dan yang kepadanya manusia semuanya patut menujunya dan meneladaninya dalam setiap perbuatan. Sebaliknya, siapa saja yang terlepas sama sekali dari akhlak ini semua, lalu menyandang sifat-sifat yang berlawanan dengannya, patutlah dia diusir dari seantero negeri dan dikucilkan dari semua manusia. Sebab dia sudah menjadi amat dekat kepada setan yang terkutuk dan terusir. Karena itu dia pun layak dijauhkan. Hal ini berlawanan dengan orang yang disebutkan sebelumnya. Dia dekat dengan malaikat yang muqarrab, didekatkan kepada Allah. Karena itu dia patut diteladani dan didekati. Sedangkan Rasulullah tidaklah diutus kecuali menyempurnakan akhlak yang luhur, sebagaimana pernah beliau sabdakan.
Al-Quran pun telah mengisyaratkan akhlak seperti ini berkenaan dengan sifat-sifat orang mukmin, sebagaimana dalam firman-Nya Allah, sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya ialah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Al-Hujurat 15. Demikianlah keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya tanpa sedikit pun dicampuri keraguan, menunjukkan kekuatan keyakinan, dan itulah buah akal dan puncak hikmah. Adapun jihad dengan harta adalah manifestasi kedermawanan yang bersumber pada pengendalian kekuatan ambisi, syahwat, hasrat nafsu. Sedangkan jihad dengan jiwa raga adalah manifestasi keberanian yang bersumber pada penggunaan kekuatan emosi, amarah, ghadab. Sesuai dengan persyaratan akal dalam batas keseimbangan dan secara proporsional. Mengenai ini Allah telah memuji para sahabat dalam firman-Nya. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir tetapi sayang sesama mereka. Al-Fatah 29. Firman tersebut mengisyaratkan bahwa untuk sikap tegas ada tempatnya dan untuk sikap kasih sayang ada tempatnya pula. Hal ini berarti bahwa kesempurnaan akhlak sama sekali bukan dengan bersikap tegas selalu dan juga bukan dengan berkasih sayang selalu. Demikianlah keterangan tentang makna akhlak yang baik maupun yang buruk, serta tentang pokok-pokoknya, buah-buahnya, dan cabang-cabangnya.